Baiklah, karena sudah jam 2 ya, kita mulai saja perkuliahan online-nya ini. Hari ini yang hadir yaitu sebanyak 12 orang, yaitu Eldel Trudis Helena Dopo, selanjutnya Albertus Arif Rinardi, selanjutnya Ardia Syasmita, kemudian Edwianus Rerhe Reda, selanjutnya Iputu Gede Mahendra, selanjutnya Iwayan Sunarbawa, selanjutnya Christine Mawale, selanjutnya Maria Matilda Licam, selanjutnya Maria Nusandri, selanjutnya Niputu Irmayanti Fadila, selanjutnya Niwayan Ekayanti, dan Niloh Gede Sintia Pramesti. Nah, itu yang hadir. Bapak share dulu materinya. Nah, untuk hari ini kita bicara masalah membahas tentang analisa rasio laporan keuangan ya. Jadi di sini sudah Bapak siapkan kasus. Ada pertama laporan laba rugi yang sudah kita buat kemarin. Dan selanjutnya neraca. Jadi neraca di sini menggambarkan aktiva, kewajiban, dan ekuitas ya. Jadi kemarin juga sudah bahas ya tentang pembuatan neraca. Selanjutnya kita membahas tentang rasio laporan keuangannya. Jadi yang pertama di dalam rasio laporan keuangan itu sangat banyak ya analisanya. Namun di sini Bapak rangkum menjadi 5. Yang pertama ada debt to equity ratio, yang kedua ada return on equity, yang ketiga ada return on asset, yang keempat ada operating profit margin dan net profit margin ya. Jadi kelima rasio ini sering digunakan di perusahaan yang sudah terdaftar ya di Bursa Efek Indonesia. Jadi perusahaan yang sudah terdaftar di Bursa Efek Indonesia, dia akan memberikan laporan keuangannya kepada masyarakat ya. Jadi tidak bersifat rahasia. Nanti di laporan keuangannya itu akan ada rasio laporan keuangannya. Biasanya ada 5 ini ya. Berdasarkan pengalaman Bapak ya, cuma ada 5 ini saja. Dimanapun sekuritas yang ada ya, dia pasti melaporkan 5 ini ya, yaitu DER, ROE, ROA, OPM, dan NPM ya. Yang pertama debt to equity ratio ya. Di sini rumusnya total utang dibagi total equity ya. Fungsi dari rasio ini yaitu untuk mengetahui kemampuan perusahaan di dalam membayar utangnya dengan menggunakan modal yang dimiliki ya. Nah, coba kita hitung. Nah, di sini Bapak copy paste rumusnya. Dan tinggal nanti dimasukkan angka saja. Nah, total utang ya, kita lihat di neraca. Jadi sumber datanya di neraca. Sumber utang ya, utangnya berapa ini? Nah, ini Bapak geser. Nah, ya, ini ya, kelihatan ya. Total utang atau kewajiban itu totalnya 60 juta ya. 60 jutanya tinggal kita salin ya. Tinggal salin ke dalam rumusnya. 60 juta ya. Nah, Bapak sum supaya lebih jelas. 60 juta. Total equity atau total ekuitas ya. Total ekuitas di dalam neraca bisa dilihat. Nah, ini dia ya. Ini bisa di copy paste angkanya.
Nah, tinggal disalin ke dalam rumusnya. Nah, ini ya. Jadi total equity-nya 608 ya, 608.700.000 ya. Selanjutnya tinggal kita bagi ya. Tinggal dibagi. Ini siapa? Nah, buka kalkulatornya. Selanjutnya kita bagi 60 juta ya, dibagi 608.700.000, 608.700.000 ya, sama dengan hasilnya 0,0985 sekian ya. Sekarang dikali 100, hasilnya 9,86 ya. 9,86. Jadi Bapak bulatkan 2 digit di belakang koma ya. Di sini kan 9,857 ya. Jadi jika dibulatkan 2 digit di belakang koma jadinya 9,86. 9,86% ya. Nah, artinya arti angka, nah Bapak buat artinya apa ya. Jadi artinya perusahaan di sini dana, Bapak ganti ya nama perusahaannya, dana Transarana ya, di dalam membayar utangnya menggunakan modal ya, modal perusahaan sebanyak 9,86%. Itu artinya ya. Jadi di angka di sini gimana kinerja keuangannya dengan debt to equity rasionya 9,86%. Bagus atau jelek ya? Jawabannya sangat bagus ya, atau sangat baik kinerja keuangannya. Kok bisa sangat baik Pak gitu ya? Karena di sini perusahaan dana transarananya, ini Bapak salah ketik ini. Dana transarananya itu hanya menggunakan modalnya 9,86% di dalam membayar utang ya. Dan kapan kinerja keuangan sebuah perusahaan itu buruk? Apabila debt to equity rasionya itu di atas 100% atau mungkin di atas 50% ya. Jika sudah di atas 50% itu sudah kartu kuning dah ya bagi perusahaan. Jika sudah mendekati 90%, 95%, itu artinya perusahaannya sudah diambang kebangkrutan ya, karena tidak mampu membayar hutang ya. Nah, disinilah fungsi dari rasio laporan keuangan untuk menilai kinerja perusahaan itu, apakah kinerja keuangannya baik atau buruk ya. Selanjutnya ada return on equity. Di sini rumusnya laba bersih setelah pajak dibagi total equity atau ekuitas ya. Nah, sama dengan laba bersih setelah pajak. Nah, ini Bapak copy paste supaya Bapak tidak memformat lagi. Jadi laba bersih setelah pajak dilihat di laporan laba rugi ya. Nah, laba bersih setelah pajak. Nah, di sini nilainya 8.655.000 ya. Jadi kita salin ke dalam rumusnya. Nah, itu ya.
Nah, biar sama besarnya kita gunakan ini ya, format Painter di dalam Microsoft Word. Selanjutnya total equity kita lihat di neraca ya, atau ekuitas. Nah, ini total ekuitasnya kita lihat ya. Nilainya itu adalah sebesar 608.700.000. Nah, ini kita blok. Dan dibawa ke rumusnya ya. Nah, di sini total equity. Nah, di atasnya sudah ada sih, tapi Bapak ulang aja. Nah, ini sudah ada ya, 608. Ya, coba dicari berapa hasilnya. Dan di dalam membuat rumusnya ini menggunakan equation. Jadi sudah ada di dalam Microsoft Word-nya. Nah, coba kita bagi ya. Dibagi pakai kalkulator yang sudah disediakan oleh Windows 10 ya. Ini Bapak gunakan kalkulator Windows 10-nya. Nah, masukkan angkanya 8.655.000 dibagi 608.700.000. Hasilnya 0,014 ya. Tinggal dikali 100. Hasilnya 1,42 ya. 1,42%. 42%. Artinya gimana ya? Artinya dana sarana ya di dalam mendapatkan laba bersih setelah pajak itu bersumber dari ekuitas yang dimiliki ya sebesar 1,42% ya. Jadi modal perusahaan itu cuma menyumbang 1,42% di dalam mendapatkan laba bersih setelah pajaknya. Jadi kinerja perusahaannya gimana ini? 1,42%. Sangat buruk ya, sangat buruk kinerja keuangannya. Jadi di sini cuma 1,4% ya. Kapan dibilang bagus kinerjanya? Pada saat nilai return on equity-nya di sini di atas 50% ya. Jika masih di bawah 50%, itu kinerja keuangannya masih sangat buruk. Nah, di sini bisa dilihat ya, total equity-nya 608 juta ya, 700.000, sedangkan keuntungan yang didapat itu adalah sebesar 8 juta ya. Nah, di sini sebagai perbandingan. Makanya jika modalnya sebesar 608.700.000, minimalah dia bisa mendapatkan 60% dari angka ini ya untuk laba bersih setelah pajaknya supaya kinerja keuangannya dinilai sangat baik ya. Mungkin laba bersih setelah pajaknya 400 juta, 500 juta gitu ya. Baru kinerja keuangannya sangat baik ya. Jika cuma mendapatkan 8.655.000 itu masih sangat buruk ya jika dibandingkan dengan total modal yang dimiliki oleh perusahaan. Selanjutnya ada return on asset ya. Di sini rumusnya laba bersih setelah pajak dibagi dengan total aktiva. Jadi aktiva itu bahasa lainnya itu adalah aset, bahasa lainnya lagi harta ya. Jadi dalam akuntansi itu banyak ya. Seperti aktiva di sini. Nah, coba kita masukkan ke dalam rumusnya. Laba bersih setelah pajak. Nah, di sini sudah ada. Kita salin aja angka di
sini, atau jika ingin tahu di mana datangnya, nah laba bersih setelah pajaknya ini ya sebesar 8.655.000. Jadi bersumber dari laporan laba rugi. Nah ini bisa di copy paste, dapat copy paste saja. Dan di sini kita salin. Nah, biar sama ukurannya. Selanjutnya total aktiva. Nah, bisa dilihat di neraca ya. Jadi neraca itu menggambarkan tentang keadaan aset, utang dan ekuitas perusahaan ya. Nah, ini total aktiva ya. Ini yang kita salin. Jadi total aktivanya itu adalah sebesar 668.700.000 ya. Nah, di sini kita salin. Nanti tugasnya dalam bentuk seperti ini ya. Dan buat menggunakan program equation istilahnya. Dalam format Microsoft Word. Nah, selanjutnya tinggal kita bagi ya. Tinggal dibagi hasilnya itu berapa ya. Pakai kalkulatornya. Jadi 8.655.000. Nah, ini kecil dah rasionya ya. Karena di sini 8 juta, total asetnya 668 juta ya. Dari tanpa menghitung pun kita udah tahu dah kecil lah rasionya. Kurang bagus dah kinerjanya. Nah, coba kita cari dibagi 668.700.000 sama dengan 0,129 kita kali 100 sama dengan 1,29 ya 1,29%. Jadi kinerjanya di sini, nah artinya dana transarana di dalam mendapatkan laba bersih setelah pajak bersumber dari penggunaan aset perusahaan sebesar 1,29% ya. Jadi angka 1,29% ini gimana nilainya? Sangat baik, cukup, sangat buruk? Sangat buruk ya, atau sangat tidak baik ya. Sangat tidak baik ya kinerjanya, kinerja keuangan. Nah, kenapa sangat tidak baik? Karena perusahaan dana transarananya ini dana memiliki aset sebesar 668.700.000 ya. Sedangkan laba bersih yang didapatkan cuma 8.600 sekian. Ini menandakan bahwa perusahaan itu tidak mampu ya, tidak mampu untuk menggunakan asetnya untuk meningkatkan laba bersih setelah pajak ya. Jadi kinerjanya sangat buruk ini ya, sangat tidak baik kinerja keuangannya. Makanya jika ada perusahaan mengatakan bahwa asetnya itu bertumbuh, asetnya besar, namun laba bersihnya kecil, itu sama juga bohong ya. Jadi perusahaan itu tidak bagus ya. Ya bagus dari segi keuangannya ya. Mungkin lambat laun perusahaan itu jika bangkrut, ya asetnya yang membackup nanti ya. Selanjutnya ada operating profit margin atau OPM ya. Jadi di sini rumusnya laba operasi dibagi total pendapatan atau penjualan dikali 100%. Nah, di sini Bapak copy paste. Laba operasi ya. Laba operasi bisa dilihat di
laba sebelum pajaknya ya. 8.700.000 ya. Jadi sumber datanya untuk laba operasi dan total pendapatan ini di laporan laba rugi. Berapa tadi sebelumnya? Sebelumnya 8.700.000. 8.700.000. Sedangkan total pendapatannya, nah kita lihat lagi di laporan laba rugi. Total pendapatannya, totalnya itu, nah ini ya, yang sebelum pajak 9 juta, ya, 9 juta. 9 juta, ya. Nah dari sini kita sudah lihat ya, kinerja untuk OPM-nya bagus ya. Pendapatannya 9 juta, laba operasinya 8.700.000, tinggal selisih lagi 300.000 ya. Jadi ini nilainya sangat tinggi ya. Nah, coba kita cari menggunakan kalkulator. 8.700.000 dibagi 9 juta sama dengan 0,9666 gitu ya. Terus dikali 100, hasilnya 96,67% ya. Pak bulatkan itu 96,67%. Karena di belakang ini terus 6 ya, 6666 gitu. Jadi kita bulatkan 2 digit di belakang koma jadinya 67. Nah, artinya dana transarana di dalam mendapatkan laba operasi perusahaan bersumber dari pendapatan atau penjualan sebesar 96,67% ya. Ini kinerjanya sangat baik ya, kinerja keuangannya. Keuangannya sangat baik sekali ya. Karena mampu menciptakan laba operasi sebesar 96,67% ini dengan menggunakan total pendapatan yang dimilikinya. Selanjutnya yang terakhir rasio net profit margin. Nah, di sini Bapak copy paste. Laba bersih setelah pajak bisa dilihat di laporan laba rugi. Nah, setelah pajak 8.665 ya. Jadi tinggal dipindahkan angkanya. Selanjutnya total pendapatan. Nah, ini belum semuanya di blok. Questionnya untuk Word itu memang agak sulit. Ya. Selanjutnya total pendapatan atau penjualan nanti bisa dilihat di laporan laba rugi ya, pada bagian jumlah pendapatan sebelum pajak. Nah, di sini kita tahu bahwa nilainya 9 juta ya. Tinggal disalin total pendapatannya atau penjualan 9 juta. Di sini 9 juta. Selanjutnya baru kita bagi ya. Tinggal dibagi pakai kalkulator. 8.655.000 dibagi 9 juta. Hasilnya adalah 0,9616 dikali 100, hasilnya 9617 ya. 96,17 ya. Jadi Bapak bulatkan itu ya. Jadi di kalkulatornya
96,1666. Jika Bapak bulatkan 2 digit di belakang koma, itu hasilnya 96,17, ya. 17%. Jadi artinya dana transarana di dalam mendapatkan laba bersih setelah pajak itu bersumber dari pendapatan atau penjualan sebesar 96,17%, ya. Jadi kinerja keuangannya sangat baik, ya. Kinerja keuangannya sangat baik. Karena nilainya sudah mendekati 100%, gitu ya. Nah, itu ya, di dalam menilai laporan keuangan. Jadi supaya kalian bisa, ya. Karena di dalam sistem informasi akuntansi ditampilkan berbagai macam data informasi akuntansi, terutama bagian laporan keuangannya, kalian sudah bisa menilai, ya, dari laporan laba rugi dan neracanya itu dicocokkan, ya, berapa perbandingannya. Misalkan dalam asetnya, ya, asetnya dibilang sangat besar, namun labanya kecil, gitu ya. Jadi perusahaan itu tidak bagus, ya, kinerja keuangannya. Beda halnya jika asetnya bertumbuh, itu sangat besar, nah, diikuti oleh laba bersih setelah pajaknya juga sangat tinggi, mungkin lebih menyamai dengan total asetnya, itu sudah kita dapat menilai bahwa kinerja keuangan di perusahaan tersebut sudah sangat baik. Mungkin ada yang ditanyakan? Ada yang bertanya mungkin? Sebelum Bapak tutup, ada 14 orang, 14 orang yang hadir. Ada yang bertanya? Dan Bapak ingatkan nanti dibuat tugasnya. Sudah Bapak upload di Google Classroom-nya, ya. Nanti dibuat dalam bentuk Microsoft Word. Nama filenya dibuat dengan nama kalian. Batas waktunya besok sampai jam 23:59, ya. Jika lewat dari itu, Bapak anggap tidak mengumpulkan tugas. Baiklah, karena tidak ada yang bertanya, maka untuk materi tentang rasio laporan keuangan Bapak akhiri. Demikian yang dapat Bapak sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan selamat siang.